Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Maghfirah, atau dalam bahasa kita bulan pengampunan. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa bulan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuftahu abwabal jannah wa yughlaqu abwaban nar. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Maka kesempatan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui bulan Ramadan ini begitu besar kesempatannya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Nabi SAW menginformasikan kepada kita semua bahwa di antara keistimewaan, keutamaan, kemuliaan orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam banyak redaksi, misalnya Rasulullah SAW bersabda, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 38, dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang hampir-hampir kita semua pemirsa rahimakumullah pernah mendengar, utamanya ketika para mubaligh, penceramah, dai-daiyah menyampaikan di bulan Ramadan. Hadis ini cukup laris. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan tidak hanya itu, kemudian dikuatkan dalam redaksi yang lain. Nabi SAW bersabda, siapa yang berdiri ini maksudnya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dia qiyamul lail, dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di malam harinya, dia tarawih, dia witir, bahkan mungkin juga tahajud, tadarus Quran dan lain sebagainya. Maka kompensasi bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan adalah diampuninya segala dosa yang telah lalu. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berlebihan apabila Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah. Maka inilah momentum bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah, untuk sama-sama berlari, berburu mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah selama ini 11 bulan di luar bulan Ramadan kita banyak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawiyah? Bukankah selama ini di sepanjang hari di luar bulan Ramadan kita banyak melalaikan perintah-perintah Allah, tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah, bahkan banyak di antara waktu-waktu itu yang justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat momen yang singkat ini Al-Fakir mengajak kepada para pemirsa rahimakumullah untuk sama-sama memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai tempat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai waktu yang terbaik untuk kita berlari menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita, karena kita yang namanya manusia itu sudah dinas, pasti punya salah.
Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka kalau kita ini masih merasa manusia, pastilah kita pernah salah, pastilah kita pernah berbuat dosa. Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang terbaik bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, tapi siapa hamba yang terbaik? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Bahwa setiap anak cucu Adam pastilah mereka punya salah, pastilah mereka punya dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk merengkuh maghfirah Allah, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan takut daripada mengharap maghfirah Allah. Datang kepada Allah taala, mengaku bahwa kita adalah pribadi yang penuh dengan dosa, berharap ampunan, bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah informasi gembira kepada kita semua di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah melakukan dosa melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa di dalam mengharap rahmat Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada kita semua ini, para pendosa, hai para pendosa, hai hamba-hambaku, baik kamu pencuri, tukang copet, tukang judi, tukang zina, pemabuk, koruptor, dan lain sebagainya. Pokoknya semua predikat-predikat dosa, predikat-predikat keburukan yang melekat dalam diri hambanya yang berdosa. Allah Ta'ala seakan-akan memanggil kita semua, hei kamu semua para pendosa, datang kemari, minta ampunan kepadaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sekali-kali berputus asa di dalam mengharap rahmat Allah. Maka yakinlah, seberapapun besarnya dosa yang kita perbuat, jauh lebih besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita bergunung-gunung dosa yang pernah kita perbuat, maka berkali lipat gunung pula rahmat Allah yang Allah taala sediakan kepada kita semua. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa rahimakumullah, maka ayat ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Banyak di luar sana seorang ahli maksiat malu datang ke masjid, malu datang menghadap kepada Allah, malu bertaubat kepada Allah, malu mengistighfari dosa-dosanya. Dia khawatir, aduh Ustadz, dosaku ini sudah terlanjur banyak, apa iya Allah akan mengampuni dosa saya? Aduh Ustadz, saya ini pemabuk, pezina, penjudi, dan lain sebagainya, apa iya Allah akan mau mengampuni dosa-dosa yang pernah saya perbuat? Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita, selama nafas masih berhembus, selama nyawa masih melekat bersama dengan raga, jangan pernah takut datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap ampunan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datang memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang singkat, semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama merengkuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda, apalagi sampai berpikir, oh masih bisa Ramadan tahun depan,
Oh, masih bisa Ramadan berikutnya. Siapa yang bisa menjamin usia kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Maka dari itu, mari sama-sama kita maksimalkan, kita manfaatkan usia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk berlomba-lomba mengistighfari, memohon ampun, bertaubat atas semua dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.